Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dari kelas 8E ingin menampilkan proyek IPS di Candi Brahu tanggal 18 Oktober tahun 2025. Berikut ini video dari proyek di Candi Brahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, nama saya Ardi Samsyah Putra dari SMPN 1 Mojo Agung kelas 8E ingin bertanya, bagaimana pengaruh kondisi alam di sekitar Candi Brahu terhadap masuknya agama Hindu-Buddha di daerah ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Said sebagai juru pelihara Candi Brahu. Apa pengaruh alam terhadap Di sekitar Candi Brahu? Di sekitar Candi Brahu? Pengaruh alam itu biasanya cuaca. Kalau pengaruh agama Hindu kepada Hindu maupun Buddha di sekitar Candi Brahu, kayaknya sampai sekarang tidak ada pengaruh sama sekali. Karena pada dasarnya Majapahit itu mengenal dengan asas Bhinneka Tunggal Ika atau Tanhana Dharma Mangrua. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Adapun pengaruh kepada lingkungan terhadap pengaruh dari keyakinan itu dari dulu sampai sekarang pun sikap toleransi sangat dijunjung tinggi. Begitu. Oh ya, terima kasih. Untuk yang kedua, apa bukti peninggalan budaya Hindu-Buddha yang masih tampak pada kehidupan masyarakat di sekitar Candi Brahu saat ini? Kalau pengaruh terhadap agama Buddha yang masih tampak, iya, ini sebuah bangunan cagar budaya yang bernama Candi Brahu ini. Nah, itu kalau dari segi keyakinan tampaknya tidak ada permasalahan sedikitpun pengaruh dari keyakinan atau dampak dari agama Buddha maupun Hindu. Terima kasih Bapak untuk penjelasannya dari kelompok kami. Saya akan menyambung pertanyaan dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Lingga Panggali Ayub. Saya akan membacakan kepada Bapak, apakah hasil budaya peninggalan Hindu-Buddha seperti Candi Brahu berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi atau pariwisata masyarakat setempat? Ya, terima kasih. Dari segi pengaruh keyakinan atau agama tidak ada sama sekali. Kalau pengaruh terhadap lingkungan sekitar, karena Candi Brahu ini adalah termasuk cagar budaya atau peninggalan yang dijadikan destinasi wisata, otomatis pengaruh dari dampak perekonomian di lingkungan sekitar cukup signifikan, karena mereka di sekitar sini bisa menjual semacam souvenir, UMKM, kuliner, dan berbagai macam lainnya yang dapat meningkatkan taraf hidup atau perekonomian terhadap lingkungan sekitar. Ya, terima kasih Bapak. Saya akan melanjutkan lagi pertanyaan yang keempat. Menurut Anda, apa yang bisa dilakukan masyarakat dan pemerintahan untuk menjaga serta memanfaatkan Candi Brahu sebagai warisan? Ya, ini adalah sebuah warisan dari nenek moyang kita atau leluhur kita. Kita harus bisa menjaga, merawat, melestarikan, dan melindungi. Karena ini adalah benda cagar budaya yang sudah dikelola oleh negara, otomatis untuk lingkungan sekitar kita harus memberikan sosialisasi kepada mereka betapa pentingnya sebuah cagar budaya atau benda cagar budaya ini, warisan leluhur yang perlu dilestarikan dan dilindungi.
Ya, terima kasih ya Bapak. Saya akan menyambung pertanyaan dari teman saya tadi. Perkenalkan, nama saya Anindita Trimaharani. Di mana letak Candi Brau dan mengapa daerah tersebut dianggap strategis pada masa kerajaan Hindu-Buddha? Ya, jadi secara geografis Candi Brau ini terletak di Desa Bejijong, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Jadi merupakan bangunan cukup strategis karena letak Candi Brau adalah di jantung kota ibu kota Majapahit. Jadi akses masuk juga penak dan nyaman, lokasinya sangat luas. Pertanyaan nomor 6. Bagaimana Candi Brau mencerminkan perkembangan seni dan arsitektur pada masa pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia? Iya, sebenarnya Candi Brau ini adalah hasil kolaborasi perpaduan antara arsitek Jawa Tengah sama Jawa Timur. Jadi merupakan candi yang cukup besar, cukup tinggi, bahkan bisa dikatakan tertua di Mojokerto, Trowulan, yang terbuat dari bata merah. Terima kasih, Bapak. Saya akan melanjutkan pertanyaan dari teman saya tadi. Perkenalkan, saya Kenza Alicia Budiman dari kelas 8E. Ya. Bagaimana peran Candi Brau dalam kehidupan keagamaan masyarakat pada masa kerajaan Majapahit? Ya, kalau zaman dulu itu kan sudah berkembang baik agama Buddha maupun agama Hindu dan agama Kapitayan. Nah, otomatis mereka agama-agama ketiganya itu dulu sangat besar. Tapi kalau kita ngomong pengaruh pada zaman sekarang terhadap keyakinan, saya kira tidak ada pengaruh sama sekali. Apa keunikan arsitektur Candi Brau dibandingkan dengan candi-candi lain di Jawa Timur? Ya, Candi Brau ini kalau dikatakan unik, ini candi ini yang paling besar, paling tinggi ya, paling fenomenal. Nah, kalau dari segi keunikannya, candi ini kosong dari relief maupun patung. Terutama bisa kita lihat bahwa candi ini dari dulu sampai sekarang sudah tampak kelihatan tinggi, besar, dan pengaruh kerusakan pun tidak seberapa signifikan meskipun mengalami 2 kali renovasi. Nah, ini sampai sekarang tetap berdiri kokoh. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan pertanyaan dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Merta Putri Indrayana dari kelas 8E. Apakah ada upacara atau kegiatan budaya yang masih dilakukan di sekitar Candi Brau sampai sekarang? Sepertinya masih ada juga ya, cuma tidak ada agenda rutin. Ini kadang juga ada dari komunitas penguri-uri budaya yang masih melakukan ritual pemujaan atau doa bersama, bahkan ada lintas agama juga. Tapi sampai sekarang kayaknya untuk hari-hari tertentu itu atau bulan-bulan tertentu itu belum ada agenda yang pasti. Cuma kadang-kala saja masih dipergunakan untuk upacara-upacara juga, seperti itu. Bagaimana sejarah penanaman candi ini? Penamaan Candi Brau ini diambil dari penemuan 4 lempeng prasasti Ala Santan, keluaran Raja Sindok, itu sebelah 45 barat daya dari Candi Brau. Di prasasti itu ada tulisan Warahu atau Waharu. Jadi kemungkinan nama Brau diambil dari kata Warahu atau Waharu, yang artinya bangunan suci, tempat pemujaan. Terima kasih, Bapak. Sama-sama. Terima kasih informasi dari Bapak Said. Ya, sama-sama.
sudah memberikan penjelasan tentang Candi Brau kepada kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekian, terima kasih.